Ya, selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Kita masih dapat bersama-sama beribadah, dan kita masih bisa bersama-sama bersekutu, dan kita masih juga bersama-sama dapat dengan saudara seiman, kita berkumpul di dalam satu misi, satu aksi, dan juga di dalam satu visi, di dalam iman kepada Tuhan. Saudara, kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini, banyak sekali kita melihat hal-hal yang meresahkan. Dari COVID-19 sampai kepada Omnibus Law, yang adalah RUU yang baru saja ditetapkan dan akhirnya membuat resah, khususnya kaum buruh yang ada di Indonesia. Kita melihat begitu banyak akan kaum buruh yang melakukan demonstrasi, baik di Jakarta sampai kepada daerah-daerah, dan tidak sedikit kerusakan demi kerusakan yang mereka lakukan untuk melampiaskan setiap kemerdekaan mereka yang fana. Maka pada saat kita melihat banyak sekali apa yang mereka lakukan tidak berdasarkan dari apa yang tertulis di dalam RUU. Banyak dari mereka hanya termakan dari provokasi, dan banyak sekali dari setiap orang-orang yang mendemonstrasi itu ditangkap dan pada saat diinterogasi, maka setiap apa yang menjadi reason mereka semua bukan dari apa yang ada pada undang-undang, tetapi dari apa yang menjadi isu-isu yang tidak sesuai dengan undang-undang yang dipermainkan oleh oknum-oknum. Dan ini menunjukkan betapa manusia bodoh dan gampang sekali untuk diombang-ambingkan. Banyak dari pendemo tidak membaca undang-undang tersebut, dan banyak dari mereka hanya mendengar dari setiap statement-statement negatif dari tokoh-tokoh, sehingga akhirnya semuanya itu diterima 100%, sehingga tanpa cross-check kepada undang-undang tersebut, sehingga akhirnya kita melihat banyak sekali pro and kontra, dan kita melihat tidak sedikit polisi akhirnya yang harus luka-luka hanya karena untuk mempertahankan kedaulatan negara. Maka ini adalah satu hal yang kita perlu sama-sama lihat, bahwa dunia khususnya di Indonesia, belum cukup memiliki kestabilan di dalam mempertahankan kebenaran, maupun juga mengenal kebenaran, maupun juga memperjuangkan kebenaran. Baik, saudara sekalian, hari ini kita juga bersyukur kalau kita sudah mendengar tadi tentang Global Convention. Global Convention telah menjadi berkat bukan cuma sekedar di Indonesia, tetapi juga menjadi berkat di seluruh dunia. Kita melihat secara pendaftaran yang sudah mendaftar adalah 35.000 orang. Dan ini dari Indonesia sampai Afrika, sampai Afghanistan, sampai pada Arab. Kita melihat peserta dari Global Convention telah menjadi berkat di seluruh dunia. Tetapi kemarin Pendeta Stephen Tong juga memberikan update, khususnya dari adik dari Pendeta Stephen Tong, yaitu Pendeta Joseph Tong, yang mengatakan bahwa murid-murid dari Joseph Tong mengikuti juga akan Global Convention dan sudah menyebarkan konten-konten tersebut tanpa sepengetahuan dari GRII maupun STEMI, sudah menyebarkan konten-konten tersebut, dan kurang lebih sudah tersebar sampai kepada 1 juta orang Kristen di seluruh Cungko. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat mengagetkan kemarin, bahwa dari 35.000 yang sudah mendaftar, rupanya juga tersebar 1 juta orang di Cungko saja. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, bagaimana kita melihat apa yang diperjuangkan oleh Pendeta Stephen Tong, khususnya membawa seluruh dunia mendengar tentang teologi reform dan Injili. Ini bukan sekedar suatu mimpi, tapi ini kita percaya adalah sebuah visi Tuhan yang dibutuhkan oleh seluruh dunia. Maka kita juga perlu untuk bagaimana sebagai gereja Tuhan, kita perlu juga berdoa supaya bukan hanya seluruh dunia dapat memperoleh akan impact dari api kebenaran firman Tuhan, tapi juga kita yang ada dalam Jemaat Gereja Reform Injil Indonesia yang ada di Cungko. Kita semua juga perlu berdoa untuk diri kita sendiri, supaya Tuhan memberikan api di dalam setiap kita masing-masing, di-refire oleh Tuhan, supaya kita dapat dibangkitkan kembali mengasihi Tuhan, dibangkitkan kembali mengasihi firman, dan juga mengasihi setiap pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan pada setiap kita
khususnya Gereja Reform Indonesia yang ada di Cungkuok. Kiranya Tuhan yang memimpin kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, saudara sekalian, hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan kita di dalam eksposisi Galatia pasal yang kelima. Dan saya mengajak saudara untuk membuka bagian di dalam kitab suci. Kita akan melanjutkan akan pembahasan kita di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 12. Dan hari ini kita akan membahas tentang iman, identitas, dan kemerdekaan. Dan kita akan membahas tentang tema kemerdekaan Kristen di dalam 3 pertemuan. Dan hari ini adalah pertemuan yang pertama di dalam kita membahas tentang tema kemerdekaan Kristen. Dan mari kita membuka dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan setelah menemukan, mari kita membaca secara bersama-sama dimanapun saudara berada. Dan kita bersama-sama membaca tentang tema kemerdekaan Kristen pada hari ini. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Mari kita baca bersama-sama akan ayat-ayat ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan oleh karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sekali lagi Tuhan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan akan firman Tuhan bagi kami, untuk kami pada hari ini, untuk bersama-sama dapat belajar bagaimana kami dapat menelaah setiap kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami yang seringkali kami kurang beriman kepada Tuhan, supaya kami kembali diselaraskan, disepadankan untuk kembali kepada apa yang Tuhan tetapkan. Jangan biarkan kami hilang daripada apa yang ada di dalam lingkupan anugerah-Mu ya Tuhan. Tapi kami rindu, kami senantiasa sejalan dan sevisi di dalam apa yang Tuhan nyatakan. Tolonglah kami yang hari ini mungkin penuh dengan pergumulan. Tuhan, kami tahu bahwa segala apa yang kami rindukan adalah satu decision bagaimana kami dapat keluar dari setiap permasalahan. Tapi tolonglah kami ya Tuhan, bukan decision kami yang menyelamatkan kami. Tapi biarlah Tuhan, Engkau memimpin setiap apa yang menjadi decision yang kami ambil, supaya sungguh-sungguh kami dapat dengan gentar mengambil keputusan yang terbaik di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, kita juga melihat sudah dari bagaimana kita melihat Paulus waktu dia menyatakan satu berita kepada jemaat di Galatia, yaitu iman adalah satu-satunya yang dapat memberikan jalan keselamatan kepada kita. Maka apa yang ada pada diri jemaat Galatia seharusnya berjalan di dalam pengertian iman.
Tetapi kita melihat justru kaum Yudaizer atau kaum yang datang ke Galatia dan menyebarkan satu berita bahwa keselamatan di dalam Kristus itu penting, tetapi tanpa disunat, maka di situ keselamatan dalam Kristus tidak berguna. Maka itu menjadi satu poin bagaimana Paulus terus-menerus menekankan betapa pentingnya untuk kita melihat keselamatan bukan dari perbuatan manusia, tapi justru keselamatan adalah pure, adalah murni, adalah dari Allah yang beranugerah memberikan iman kepada setiap kita masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah, di dalam hal seperti ini, bagaimana kita membaca seluruh isu-isu ini di dalam kebebasan pribadi sebagai manusia? Saudara, maka di dalam pasal yang kelima kita melihat Paulus berbicara tentang konsep kemerdekaan, bicara tentang konsep bagaimana mengambil keputusan, bicara tentang satu konsep bagaimana untuk membawa diri untuk mengiyakan dan tidak mengiyakan apa yang mereka anggap salah atau yang mereka anggap benar. Maka saudara, disinilah setiap orang punya right, setiap orang punya kebebasan masing-masing untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dunia memahami konsep kebebasan dan bagaimana kekristenan bicara tentang kebebasan. Nah, saudara, kalau kita melihat apa sih arti kebebasan, what is the meaning of freedom? Kalau kita kembali kepada pemikiran para manusia, khususnya para kaum humanis membaca what is freedom? Apa itu kebebasan? Maka para humanis mereka akan mendefinisikan freedom is the power of right to act, to speak, to think as one wants without restraints. Kemerdekaan itu adalah sebuah kuasa atau sebuah hak untuk berbicara, untuk melakukan segala sesuatu, untuk berpikir sebagai seseorang yang tidak dikekang oleh apapun. Jadi kebebasan bicara tentang hak, bicara tentang kuasa yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa dikekang. Maka itulah definisi dari kaum humanis bicara tentang what is freedom. Maka setiap orang punya hak untuk berbicara, punya hak untuk berpikir, punya hak untuk melakukan apa yang dia mau lakukan tanpa dikekang oleh apapun. Nah, saudara, di dalam kaum humanis punya pemikiran, ada 3 macam freedom yang harus ada pada diri setiap orang. Pertama adalah freedom from the society. Bebas dari sebuah komunitas, bebas dari sebuah masyarakat. Jadi kalau misalnya saya dilahirkan dari keluarga Kristen, maka satu sisi waktu saya masih kecil, saya harus mengikuti orang tua saya. Misalnya orang tua saya Kristen, maka saya harus mengikuti orang tua saya sebagai orang Kristen. Tetapi waktu saya umur 17 tahun atau saya umur 18 tahun, maka I have my own right. Saya memiliki akan hak saya untuk apa? Untuk merdeka memutuskan apakah saya mengikuti Kristen atau saya memilih untuk tidak Kristen. Maka saudara, di dalam keluarga kita melihat freedom from ini menjadi sesuatu yang banyak dikhawatirkan oleh orang tua. Kenapa? Karena banyak orang tua, mereka sudah menjaga atau mendidik anaknya sampai besar, sampai umur 17, 18 tahun. Setelah mereka sudah sampai tiba pada 17, 18 tahun, mereka sudah punya right untuk memutuskan segala sesuatu, dan akhirnya di dalam umur 18 mungkin dia akan berkata bahwa apa? Pa, Ma, saya sudah dididik secara Kristen, puji Tuhan. Tapi sekarang saya sudah umur 17 tahun, 18 tahun, saya punya hak untuk memutuskan saya ikut Kristen atau tidak. Dan jawabannya adalah tidak. Bagaimana saudara sebagai orang tua akan mengambil sebuah respon? Kedua, pada saat saudara mengatakan saya sudah mendidik anak saya sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pada saat anak berkata, terima kasih sudah mendidik saya selama 17-18 tahun, tapi sekarang saya umur 18 tahun, sekarang saya berhak untuk berkata saya punya hak. Dan pada saat saya berhak, saya punya hak untuk berkata, Pak Ma, saya akan menikah tidak dengan pasangan wanita atau pria. Tapi saya sebagai pria,
saya akan menikah dengan sesama saya, yaitu pria. Saya wanita akan menikah dengan sesama saya wanita. Karena saya merasa homoseksuality adalah isu yang saya sudah kumpulkan dan saya mengatakan, with my own right, dengan hak saya berkata, saya bebas untuk menentukan. Saudara, kira-kira kalau sudah mendengar isu-isu seperti ini, apa yang akan terpikir dalam diri saudara? Saudara, that is the humanistic freedom. Yaitu setiap orang punya right untuk menentukan segala sesuatunya, termasuk melawan otoritas, termasuk melawan orang tua, termasuk untuk melawan pemerintah, termasuk untuk melawan setiap society atau masyarakat-masyarakat yang mayoritas. Sudah, maka di sini kita melihat freedom yang dibicarakan humanistik adalah sesuatu freedom yang sebenarnya sangat menakutkan. Kedua, mereka punya tipe freedom bukan sekedar from, tetapi juga adalah freedom to do. Freedom to do what we want to do. Punya untuk kebebasan untuk melakukan apa yang mereka mau mereka lakukan. Maka mereka punya hak untuk melakukan apa yang mereka mau. Jadi kalau misalnya saya mengatakan bahwa saya mau untuk apa? Misalnya saya dibesarkan sebagai keluarga Kristen dan sekarang saya mau untuk menjadi ateis. Dan waktu saya mau mengatakan saya sebagai seorang ateis, saya menggunakan standar my own right to do what I want to do, yaitu menggunakan right apa yang saya punya untuk melakukan apa yang saya mau lakukan. Maka, saudara, itu banyak sekali terjadi di dalam tuntutan-tuntutan, khususnya banyak anak-anak muda, yang akhirnya menekankan bahwa freedom adalah sesuatu kemerdekaan yang mereka sangat butuhkan. Dan ketiga, saudara, humanistic freedom, bicara tentang freedom, bukan sekedar freedom from, bukan sekedar freedom to do, tapi juga freedom to be. Freedom to be who we were meant to be. Yaitu freedom untuk bagaimana menjadi orang yang mereka inginkan. Misalnya, saudara, mereka menginginkan menjadi kaum yang bebas. Misalnya, saya mau menjadi seorang yang sudah dijaga oleh Tuhan melalui keluarga ini sampai umur 18 tahun. Sekarang umur 18 tahun saya menentukan saya tidak mau lagi menghidupi Christian life. Maka saya mau hidup bebas. Saya mau hidup di dalam free sex, saya mau hidup di dalam obat-obatan terlarang, saya mau hidup di dalam disco life, saya mau hidup di dalam kebebasan saya sebagai anak muda dan sebagainya, atau kebebasan sebagai suami, kebebasan sebagai istri dan sebagainya. Sudah waktu kita melihat inilah humanistic freedom. Mereka menekankan right mereka sendiri, will mereka sendiri, khususnya untuk menentukan segala nasib, segala apa yang mereka rindukan, itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan tanpa aturan. Jadi sebenarnya freedom tidak ada aturannya yang dimaksud oleh mereka. Tidak ada satupun otoritas yang berhak untuk menghentikan setiap apa yang mereka sukai. Maka itulah yang terjadi misalnya di Amerika, saudara. Waktu di Amerika pemerintah, khususnya pemerintah dari Amerika, memberikan akan satu warning untuk supaya mereka menjaga kehidupan mereka, supaya mereka tidak untuk berkumpul atau mereka tidak untuk melakukan sebuah acara-acara yang besar. Tetapi justru saya melihat waktu itu ada satu tayangan di Florida, khususnya di Miami. Ada satu acara di pantai, saudara, di mana semua anak-anak muda berkumpul di situ, mereka berpesta pora, mereka minum-minum, dan mereka memiliki akan satu kehidupan yang bebas luar biasa. Dan waktu itu pemerintah sudah memberikan warning kepada mereka. Dan saudara, jawaban yang mereka katakan yaitu apa? Kami punya hak untuk bebas. Kami punya hak untuk tidak diatur oleh pemerintah. Maka mereka mengatakan, kenapa harus ada aturan seperti ini? Karena COVID-19, go to hell. Itu yang mereka lakukan. Dan mereka katakan, sehingga akhirnya tidak salah jika kenapa di Amerika hari ini kita melihat angka sangat tinggi sekali, khususnya di dalam penyebaran virus, karena banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berada di Amerika tidak memiliki akan satu hal memandang positif setiap aturan-aturan pemerintah.
Dan itulah yang terjadi, akhirnya mereka mengatakan bahwa, Kak, saya nggak takut mati. Mati juga nggak apa-apa. Yang penting saya bebas. Saudara, ini sudah di luar akal sehat semua yang dilakukan oleh mereka. Mereka hanya menekankan kebebasan, tapi mereka tidak memikirkan orang lain. Mereka pikirkan kebebasan, tapi mereka tidak pikirkan impact terhadap orang lain. Maka saudara, ini sebuah satu semangat humanistic freedom yang sebenarnya sangat tidak bertanggung jawab. Tetapi itulah yang terjadi dalam dunia kita. Maka tidak heran jika kadang-kadang kita melihat negara yang otoriter jauh lebih dapat berfungsi baik daripada negara yang demokratis. Maka tidak heran kadang-kadang kita melihat China hari ini, kalau saya melihat di berita hari ini sudah tidak banyak orang-orang memakai akan kocau, tidak memakai masker. Melihat liburan Kuocing kemarin tidak banyak yang memakai masker. Saya bingung sekali. Di dalam keadaan seperti ini kita melihat justru banyak sekali dari mereka sudah dengan bebas, bahkan mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas tanpa masker. Dan saudara, ini menjadi kadang-kadang kita berpikir, kenapa bisa demikian? Padahal di negara-negara lain semua bilang pakailah masker, tetapi justru di Cungkuo, di beberapa kota yang dilihat di televisi sudah tidak pakai masker. Bahkan di Vietnam juga kita melihat angka dari penyebaran COVID yang juga sangat minim, dan juga sekarang kita melihat juga di Vietnam khususnya banyak sekali dari mereka juga tidak pakai lagi kocau dan sebagainya. Dan sudah kadang kita melihat apakah otoriter jalan terbaik untuk menjalankan pemerintahan? Apakah memang rakyat demokrasi itu justru yang membuat sulit, khususnya bagaimana mengatur rakyat dan sebagainya? Saudara, memang ini adalah sesuatu yang menjadi pro and kontra hari ini bicara tentang kebebasan, karena banyak kebebasan-kebebasan yang diteriakkan justru adalah sumber masalah. Seringkali kita bicara tentang kebebasan, justru banyak orang yang diberikan kebebasan, memakai kebebasannya, dan menjadi sumber masalah, dan akhirnya mengacaukan kehidupan. Dan itulah yang kita lihat terjadi, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya manusia membutuhkan freedom atau tidak sebenarnya? Apakah lebih baik kita diatur secara otoriter, tetapi justru menghasilkan hasil yang lebih baik, daripada kita menerima sebuah freedom, tapi justru freedom yang diberikan adalah freedom yang kacau, liar, dan akhirnya nggak memberikan sebuah impact yang baik. Seorang bapak utilitarianisme, yaitu John Stuart Mill, dia bicara tentang freedom, dan dia mengatakan bahwa freedom seharusnya adalah sebuah perbuatan atau sebuah kuasa atau sebuah hak yang bebas, tetapi yang positif. Maksudnya adalah tidak mengganggu, tidak merugikan orang lain, sebaliknya menguntungkan semua pihak. Nah, saudara, hari ini banyak pemerintahan-pemerintahan setuju dengan konsep freedom seperti ini. Melihat begitu banyak rakyat yang kacau konsep freedomnya, kita melihat banyak pemerintahan yang mulai menganggap bahwa konsep John Stuart Mill adalah sesuatu yang perlu dikembangkan. Yaitu adalah satu hak atau satu perbuatan atau satu kuasa bebas yang positif, yang nggak mengganggu, yang tidak merugikan, dan sebaliknya menguntungkan orang lain, sehingga semua merasa puas, dan secara utility semua makmur, semua dipenuhi, diatur sesuai dengan kemauan mereka, tapi dibatasi di dalam ruang lingkupnya. Nah, itulah kenapa kita melihat kata utilitarianisme, dari kata utility, itu sesuatu yang sangat booming, khususnya dalam negara-negara maju, khususnya untuk bagaimana mengatur segala sesuatu, tetapi dengan utility, dengan memperhatikan utility, memperhatikan manfaat yang dibutuhkan oleh orang lain. Maka saudara, kalau kita pakai bahasa bisnis, ini adalah win-win solution. Bagaimana satu sisi semua rugi, tapi semua juga untung. Jadi tidak untung sebanyak-banyaknya, tetapi at least masih untung, atau at least masih puas di dalam semua pihak. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang dibicarakan di dalam konteks dunia, sehingga win-win solution menjadi sebuah konklusi di mana kita melihat banyak sekali kemerdekaan rakyat atau kemerdekaan dari pemerintah, semua dapat berdamai di saat satu dengan yang lain memiliki sebuah posisi puas bersama di dalam win-win solution. Nah, saudara, inilah perkembangan dari freedom yang hari ini kita melihat di dalam dunia ini. Semua
hanya mengkonklusikan diri pada kepuasan, keuntungan bersama atau win-win solution. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Christian freedom membicarakan tentang hal ini? Bagaimana kemerdekaan orang Kristen berbicara atau pengertian dari kemerdekaan Kristen menjadi satu pengaruh khususnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, saudara, kita kembali kepada konteks yang kita baca. Di dalam konteks yang kita baca, kita melihat jemaat Galatia sudah mendengar dua macam Injil. Pertama adalah the gospel of grace atau the gospel of faith atau Injil anugerah dan Injil iman, yaitu adalah keselamatan hanya pada Kristus. Di luar Kristus, there is no more salvation. Tapi satu sisi yang lain adalah the gospel of law, yaitu adalah Injil yang berdasarkan kepada perintah Tuhan, dan salah satu perintah Tuhan yaitu apa? Yaitu engkau adalah kaum pilihan Tuhan, maka kamu harus disunat. Maka Kristus adalah the way of salvation, tetapi juga sunat itu adalah the way of salvation too. Nah, saudara, dan inilah yang menjadi konteksnya, sehingga akhirnya pada saat kita melihat di pasal kelima, secara praktikal, kita melihat Paulus memberikan sebuah pembedaan, memberikan sebuah komparasi. Bagaimana engkau memutuskan yang mana yang benar dan mana yang salah dengan benar. Dengan komparasi ini, engkau harus memutuskan yang mana yang kau ikuti, mau mengikuti the gospel of Christ, atau engkau mengikuti the gospel of the law. Maka saudara, ini yang menjadi satu konteks di mana Paulus akhirnya memberikan pengertian secara praktikal bagaimana bicara tentang freedom. Dan kita akan pakai 3 sesi atau 3 minggu dalam membahas ini. Tapi hari ini kita akan coba untuk melihat, yang pertama adalah kita melihat bagaimana Paulus menunjukkan bagaimana kita perlu membaca kemerdekaan sesuai dengan konsep iman dan konsep identitas. Nah, ini yang akan kita tekankan pada hari ini. Nah, saudara, di dalam iman kekristenan kita percaya bahwa Christian freedom itu sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Jadi, freedom must becomes originally from the Lord. Jadi, freedom, kebebasan itu adalah konsep yang harus sumbernya bukan dari manusia berpikir tentang freedom. Kalau kita memikirkan freedom hanya berdasarkan dari pemikiran manusia, maka freedom just a humanistic concept. Maka kebebasan hanyalah sebuah pemikiran humanis. Manusia itu sendiri bicara tentang kebebasan. Tetapi kita percaya Christian freedom berbeda dengan humanistic freedom. Kita percaya Christian freedom bicara tentang Tuhan, bicara tentang keadilan. Maka keadilan, di situ the supreme idea atau ide supremnya itu adalah Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang berkata ini adil, Tuhan yang berkata ini tidak adil, dan Tuhan yang berkata yang adil harus menghidupi ini, dan yang tidak adil harus menerima ini. Maka saudara, waktu kita melihat berarti Christian freedom, berarti semua harus kembali kepada Allah, harus kembali kepada originalnya, yaitu adalah sumbernya itu Allah. Berarti, saudara, waktu kita bicara tentang Christian freedom, berarti kita nggak bisa lepas dari sumber Allah. Nah, karena waktu kita bicara tentang Christian freedom, dan kita nggak bisa lepas dari diri Allah, pertanyaannya, apakah kita secara totally free? Kalau kita mengatakan, I believe in Christian freedom, pertanyaannya adalah, apakah saudara dapat secara totally free sebagai seorang yang berkata freedom? Jawabannya enggak. Saudara hanya bisa bicara tentang Christian freedom based on God's definition. Saudara hanya bisa berkata tentang Christian freedom, bicara tentang kebebasan Kristen, hanya berdasarkan standar Tuhan Allah. Di luar standar Tuhan Allah, saudara nggak bisa bicara tentang Christian freedom. Karena Christian freedom hanya bersumber kepada Allah sendiri, maka Christian freedom is never free for the humanistic context. Maka setiap orang yang bicara tentang Christian freedom,
tidak akan pernah bebas bicara tentang dirinya. Maka Christian freedom hanya adalah sesuatu yang bebas di saat kita bicara sesuai dengan konteks yang Tuhan berikan. Maka kalau kita out from the context of God, maka saudara tidak mungkin bisa bicara tentang Christian freedom secara benar. Maka kebebasan Kristen yang benar haruslah kembali kepada Tuhan Allah. Maka saudara dan saya sebagai orang-orang yang belajar Christian freedom, menghidupi Christian freedom, menjalankan Christian freedom, we are never free. Kita tidak akan pernah bebas. Karena kita hanya bisa, kebebasan kita adalah ada pada diri Allah, pada sumber Allah, dari originalnya yaitu Allah. Tanpa Allah, saudara, kita bebas untuk menghancurkan diri kita sendiri. Tapi justru dengan adanya Christian freedom, kita justru bebas di dalam kedaulatannya Allah, bebas di dalam sumbernya yaitu Allah sendiri. Kita bebas untuk bicara tentang Christian freedom, hidup dalam Christian freedom, menjalankan Christian freedom. Kenapa harus demikian? Kenapa konsepnya berbeda dengan humanistic freedom, yaitu saya out from the society, out from the authority, saya berbebas melakukan apa yang saya mau, saya bebas untuk menjadi siapa yang saya mau. Justru Christian freedom enggak. Justru kamu nggak bebas dari semuanya itu. Kamu nggak bisa bebas dari Tuhan Allah, pertama. Kedua, kamu nggak bisa bebas untuk melakukan apa yang kamu mau. Dan ketiga, kamu menjadi orang seperti apa, kamu pun tidak bisa bebas dari apa yang Tuhan tetapkan. Dan memang, saudara, melihat definisi seperti ini, kebebasan kekristenan adalah sesuatu yang sangat tidak bebas bagi orang berdosa. Saudara, itulah kenapa Christian freedom banyak sekali tidak dianggap penting bagi orang-orang, khususnya di dalam dunia juga. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang punya iman dan hanya orang yang punya identitas baru dapat bicara Christian freedom. Orang yang nggak punya iman dan orang nggak punya identitas nggak bisa mengerti kenapa Christian freedom menjadi sesuatu yang penting. Nah, saudara, hari ini saya akan men-sharingkan beberapa poin, khususnya waktu kita mau bicara tentang Christian freedom secara introduksi dari Paulus, saudara. Di sini kita melihat Paulus memberikan sebuah warning kepada jemaat Galatia. Dan warning di sini adalah memberikan komparasi dan menyuruh untuk siapa? Menyuruh jemaat Galatia untuk memilih. Yang pertama, di ayat yang pertama, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah merdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi mau dikenakan oleh kuk perhambaan. Jadi, hal yang pertama yang kita melihat Paulus mencoba untuk mengkomparasikan dan coba untuk mengajak jemaat Galatia untuk memilih, yaitu coba kau pilih jemaat Galatia. Yang pertama, slavery or freedom. Diperbudak atau kamu dibebaskan. Dan dibebaskan konteksnya adalah dibebaskan secara Kristen. Bukan dibebaskan dengan seperti yang diomong oleh humanistic freedom, tetapi justru Christian freedom yang dibicarakan. Kamu mau jadi budak dosa dan kamu dengan bebas berdosa, atau kamu mau dimerdekakan di dalam Kristus dan dapat hidup benar di dalam Kristus. Saudara, waktu kita melihat di sini, Paulus memberikan pilihan. Just choose slavery or freedom. Nah, dan Paulus memberikan penjelasan. Kenapa freedom harus menjadi pilihanmu? Kenapa Christian freedom harus menjadi sesuatu yang kita pilih? Dikatakan, sungguh-sungguh Kristus telah memerdekakan kami. Jadi di sini menjadi sebuah penjelasan why Christ came. Kenapa Yesus Kristus datang? Christ came to set us free, yaitu membebaskan kita dari hamba dosa. Dan karena kita dibebaskan dari dosa, kita diampuni dosa kita diberikan new life, kita diberikan hidup yang baru, maka saudara, disitulah kita belajar how to maintain our freedom.
Waktu kita sudah dibebaskan oleh Kristus, diampuni oleh Kristus, dosa kita dibuang jauh-jauh, sehingga kita bisa diizinkan untuk menjalin relasi dengan Tuhan, maka kita harus stand firm dengan bagaimana freedom itu sudah diberikan. Kita tidak berpindah standar. Kita tidak berpindah pijakan. Stand firm with our faith. Stand firm. Berdiri teguh. Dengan apa? Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan sudah menebus saya, Tuhan sudah memberikan jalan keselamatan bagi saya, maka saya akan stand firm, saya akan berdiri teguh, dan saya tidak akan untuk bercampur aduk. Maka saudara, make a wise decision menjadi penting. Maka jemaat Galatia diberikan satu pengertian yang pertama. Why Christ came to you? Kenapa Kristus datang padamu? Karena Kristus mau membebaskan kamu dari dosa. Dan itulah kenapa pada saat engkau sudah menerima penebusan itu, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Jangan bercampur aduk. Jangan engkau mixture dengan konsep-konsep yang lain. Karena yang menyelamatkan engkau hanyalah Kristus. Saudara, seringkali kita jadi orang yang kalau sudah punya beragama lain, kita susah sekali untuk bisa mengambil iman kekristenan menjadi penting secara total. Mungkin sudah berkata bahwa saya mau jadi Kristen, tapi saya nggak mau meninggalkan iman lama saya. Maka mungkin sudah menjadi Kristen, tapi sudah tetap Buddhism. Sudah mungkin Kristen, tapi sudah mungkin masih memiliki kepercayaan Konghucu. Atau sudah menjadi orang Kristen, tapi sudah masih punya konsep-konsep tentang Taoisme. Atau sudah menjadi orang Kristen, tapi sudah masih punya konsep-konsep dari setiap filsafat-filsafat yang ada di belakang saudara. Nah, saudara, seringkali kita tidak percaya sungguh-sungguh bahwa Christian freedom makes us free from sin. Kita seringkali kurang percaya bahwa Kristus satu-satunya yang menyelamatkan kita bisa keluar dari dosa, sehingga kita seharusnya berdiri teguh dan tidak kompromi terhadap setiap apa yang selama ini menjadi ketakutan kita semua. Maka yang pertama Paulus mengatakan bahwa you must choose slavery or freedom. And freedom diberikan bagi kita karena Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Dan karena kita sudah dibebaskan dosa, diberikan jalan keselamatan, maka stand firm, berdirilah teguh, jangan kompromi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ayat 2 sampai ayat 6, Saudara, saya akan bacakan. Sesungguhnya aku Paulus berkata, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali nggak berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan, setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh, oleh karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan, sebab bagi orang yang ada dalam Kristus, hal bersunat dan tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, kedua, saudara, kita melihat Paulus memberikan pilihan, law or grace, hukum Taurat atau anugerah Tuhan. Nah, di sini kita melihat Paulus memberikan penjelasan, kalau engkau mengikuti hukum Taurat, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita melihat di sini Paulus men-sharingkan 3 hal. Di ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Ayat kedua kita melihat, kalau kamu mengikuti orang-orang yang bicara tentang hukum Taurat, maka yang pertama, kamu sebagai orang Kristen tidak menganggap Kristus punya benefit apa-apa. Christ is of no benefit to you. Maka kita akan kehilangan benefit dari Kristus datang untuk apa? Kita kehilangan benefit mengerti kenapa keselamatan menjadi penting di dalam Kristus. Jadi Kristus tidak berarti apa-apa bagi saudara jika saudara memilih hukum Taurat. Itu di ayat kedua. Ya. Ayat ketiga dikatakan, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa waktu, sekali lagi, kalau kamu menyunatkan diri, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Maksudnya apa? Saudara, kalau mengikuti the law, mengikuti hukum Taurat, maka saudara tidak boleh untuk apa? Tidak boleh untuk tidak sempurna mengikuti hukum Taurat itu. Nah, itulah pemikiran dari orang Yahudi.
Orang Yahudi selama ini menganggap saya sudah melakukan semua hukum Taurat. Bahkan kita melihat dalam kitab suci, Yesus berkata-kata dengan seorang pemuda, di mana pemuda itu berkata bahwa aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Apalagi yang harus saya lakukan? Saudara, maka bagi Jewish tradition, bagi tradisi orang Yahudi, mereka itu kenapa diberikan hukum Taurat? Supaya mereka bisa hidup sempurna. Dan mereka menganggap, I can do it. Aku bisa melakukan semuanya itu. Maka saudara, kalau nggak bisa melakukannya, maka apa yang terjadi? Mereka akan stressful. Mereka akan stres, kenapa? Karena saya adalah orang yang nggak berguna. Karena saya nggak bisa sempurna. Nah, saudara, itulah yang menjadi pemikiran Jewish tradition, yaitu hukum Taurat penting, karena dengan hukum Taurat kamu punya guidance bagaimana hidup sempurna, dan kalau kamu nggak bisa melakukan seluruhnya, kamu salah sedikit saja, kamu sudah nggak bisa dikatakan nggak sempurna. Beda dengan pemikiran Kristen. Justru kita melihat Kristus mengajarkan bahwa siapa yang bisa menghidupi hukum Taurat. Maka kalau bagi orang Yahudi, kita bisa. Tapi bagi Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa kecuali Kristus sendiri. Kenapa? Karena Kristus adalah Allah 100%, manusia 100%. Dia adalah Allah yang tidak berdosa. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Maka itulah kenapa kita melihat justru di dalam iman kekristenan, hukum Taurat tidak ada satu pun yang bisa meneladani sempurna. Hanya Yesus Kristus saja. Sedangkan bagi orang Yahudi, kita semua bisa sempurna dengan kita melakukan seluruh hukum Taurat itu. Tapi pertanyaannya, jujur nggak orang-orang itu berkata bahwa saya sempurna melakukan seluruh hukum Taurat itu? Nah, maka poin kedua, di sini kita melihat law or grace, di situ yang kedua, yaitu adalah Paulus mengatakan bahwa kalau kamu mengikuti hukum Taurat, maka kamu akan mengikuti satu jalan, yaitu apa? Kamu akan mengikuti satu pemikiran, yaitu kamu harus menyempurnakan dirimu, melakukan seluruh apa yang ada pada hukum Taurat itu. Pertanyaannya, sejujurnya, can you? Sejujurnya, apakah kau bisa? Saudara, kalau kita mau balik kepada reality, di dalam iman kekristenan berkata apa? There is no such thing. Man can do all the law of Moses perfectly. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan 10 hukum Taurat itu secara sempurna. Itu kita bisa melihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Saya nggak buka hari ini, tapi sudah bisa buka di rumah. Di mana di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10, kalau kamu salah di dalam satu poin saja, one point of law saja, kalau kau salah di dalam melakukan hukum Taurat hanya dalam satu kesalahan kecil saja, you are already guilty. Kamu sudah guilty di dalam konsep seluruh hukum Taurat, yaitu tidak sempurna. Nah, saudara, kalau dalam kekristenan justru kamu memang nggak sempurna, saya juga nggak sempurna, kita semua memang nggak sempurna, hanya Kristus yang sempurna. Maka itulah kenapa kita harus menerima anugerah Tuhan. Iman menjadi penting karena hanya Tuhan yang nggak sempurna, Tuhan yang sempurna itu layak memberikan kepada kita kelayakan untuk kita disempurnakan oleh Dia. Jadi kalau Jemaat Galatia memilih mengikuti kaum Yudaizer di situ. Pertama, Kristus tidak ada artinya apa-apa bagi mereka. Kedua, mereka harus menghidupi secara sempurna 10 hukum Taurat yang sejujurnya tidak bisa secara sempurna mereka hidup. Dan ketiga, di ayat yang keempat, yaitu adalah kamu lepas dari Kristus, maka kamu hidup di luar kasih karunia. Berarti you have abandoned the gospel of Christ. Berarti sudah membuang akan Injil anugerah hanya gara-gara ajaran palsu. Ajaran palsu tidak akan pernah membawa kita kepada Tuhan yang benar. Justru ajaran palsu membawa kita semakin menjauhi Tuhan. Dan saudara, kita hari ini perlu tanya kepada diri kita sendiri. Hari ini saya jadi Kristen, doktrin apa yang saya hari ini imani? Apa yang saya imani, apakah sungguh-sungguh adalah iman yang benar? Kalau iman yang saya imani adalah iman yang benar, maka seharusnya kita semua berada di dalam providensi Tuhan, karena the gospel of grace come upon us. Tapi saudara, kalau kita justru menghidupi iman kekristenan, tapi masih di dalam kepalsuan keajaran, maka saudara tidak akan pernah bertumbuh di dalam kebenaran yang sejati. Walaupun mungkin sudah berkata, saya bertumbuh kok
secara emotionally, saya bertumbuh secara pemikiran, saya bertumbuh secara kelakuan. Tapi kalau saudara tidak bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, maka semuanya itu justru akan menjauhi engkau dari Tuhan. Maka itulah yang kedua, saudara, yaitu apa? Paulus mengatakan, kalau kamu ikut hukum Taurat, Kristus tidak ada artinya bagimu. Kamu akan berusaha hidup sempurna dengan hukum Taurat itu, dan kau sudah membuang the gospel of grace, Injil anugerah darimu, maka apa? Kau sudah bukan lagi orang Kristen. Kau sudah kehilangan akan providensi kekristenan. Maka itu yang kedua. Dan ketiga, yaitu ayat 7 sampai ayat 12. Di situ kita melihat bagaimana Paulus memberikan pilihan yang kedua, yaitu apa? Usahamu atau salib Kristus. Keselamatan adalah karena usahamu atau karena salib Kristus. Nah, dia memberikan pengertian melalui ayat 7 sampai ayat yang ke-12, ya. Dia bicara tentang beberapa poin, Saudara. Yang pertama adalah dia bicara tentang kalau apa yang kau ikuti secara manusia itu akan membuat saudara dan saya secara spiritual tidak akan mengalami pertumbuhan secara benar. Jadi kalau kita menjauhi apa yang namanya salib Kristus, tapi kita hanya menekankan apa yang kita suka atau apa yang kita pikir dan apa yang kita setujui, tapi tanpa kita kembali kepada ajaran yang benar, maka bad influence akan menjadi sesuatu yang mendarah daging di dalam hidup kita. Dan hal yang pertama yang akan memberikan bad influence adalah yang pertama, yaitu our spiritual progress will be stopped. Kita punya pertumbuhan iman akan berhenti. Sehingga akhirnya kita seperti berlari, tapi sebenarnya larinya kita itu tidak cepat, sudah. Mungkin kalau kita bisa pikir, bayangkan seperti apa? Mungkin kita bisa bayangkan seperti kita berlari, saya lari langsung, tapi mungkin saudara, misalnya Sony lari, tapi Sony lari pakai apa yang namanya karung. Sehingga saya lari tidak pakai karung, saya lari langsung saja. Dan Sony berlari, tapi dia berlari pakai karung. Dan kalau ditanya siapa yang lebih cepat, sudah pasti kalau kita melihat orang berlari pakai karung dengan orang yang berlari tanpa karung, pasti lebih cepat adalah tanpa karung. Kenapa? Karena tanpa karung, dia bisa dengan bebas, dia bisa dengan satu hal lebih maksimal untuk berlari. Sedangkan dengan adanya karung itu membatasi ruang gerak, membatasi akan kecepatan, dan juga membatasi akan apa yang namanya langkah. Maka saudara, kita melihat yang terjadi hari ini adalah banyak sekali akan pengajaran-pengajaran yang kelihatannya very Christian, tapi sesungguhnya ini adalah satu pengajaran-pengajaran yang menghentikan spiritual progress kita. Misalnya, saudara, banyak orang, ada gereja yang mengatakan bahwa apa? Ada gereja yang mengatakan bahwa gereja tidak pernah akan bicara tentang penderitaan. Kenapa? Karena kita adalah anak Tuhan. Kita anak Tuhan, kita anak raja, maka penderitaan bukan vocabulary kita. Yang menderita itu cuma Yesus Kristus. Maka di luar Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang menderita. Maka kita semua sudah dibebaskan dari kutub penderitaan. Maka kita akan bebas hidup di dalam kesuksesan, kita akan bebas hidup di dalam apa yang namanya kekayaan, kita anak raja, maka kita hidup sebagai anak raja. Nah, saudara, itu adalah satu pengajaran teologi sukses, ya, prosperity teologi, yang kita melihat ini dulu di tahun 90-an sangat booming, dan bahkan sampai sekarang masih ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa apa? Orang-orang yang pemikirannya adalah aku anak raja, maka aku tidak mungkin miskin, aku harus kaya, karena aku anak raja, aku anak Tuhan, dan Tuhan adalah Allah di atas segala Allah, maka saya adalah anaknya Dia, maka saya pasti hidup sukses, saya pasti hidup makmur, dan saya tidak mungkin menderita. Kalau saya menderita, berarti saya punya dosa. Dan setelah itu adalah pengajaran-pengajaran yang dititipkan di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang gampang sekali dibodohi oleh doktrin yang salah. Dan akhirnya hari ini kita melihat angka kekristenan di Indonesia bukan semakin banyak, saudara.
kita melihat banyak sekali orang-orang yang meninggalkan gereja. Dan pada saat disurvei, salah satunya adalah kenapa mereka meninggalkan gereja. Jawabannya adalah karena mereka kecewa dengan Tuhan. Dan sangat kaget, saudara, kecewa dengan Tuhan. Kenapa mereka kecewa kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Raja, dan Yesus adalah anak Raja, dan kita adalah anak-anak Raja. Tapi kenapa justru saya dalam kehidupan dunia ini, saya tidak kaya-kaya tuh. Saya justru dalam dunia ini, saya ditipu oleh banyak orang. Justru di dalam dunia ini, saya mengalami penderitaan lebih banyak daripada kemakmuran. Dan waktu saya mengalami akan penderitaan lebih banyak daripada kemakmuran, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sedang menghukum saya? Bukankah pengajaran berkata kalau saya mengalami penderitaan, berarti saya punya dosa dalam diri saya. Berarti kalau saya mengalami masalah, berarti ada hal yang nggak beres dalam diri saya. Bukankah itu adalah pengajaran yang diajarkan kepada saya? Maka kalau hari ini saya mengalami penderitaan begitu banyak, pertanyaannya adalah apakah Tuhan menghukum saya? Lalu jawabannya adalah iya. Bukankah Tuhan adalah Tuhan yang jahat? Ya, saudara, ini adalah salah satu faktor. Banyak orang Kristen hari ini mundur. Karena apa? Karena bad influence from the wrong doctrine. Justru adalah karena doktrin yang salah sudah mempengaruhi bertahun-tahun dan belum melihat kepada doktrin yang benar, dan akhirnya kecewa kepada doktrin tersebut, kecewa kepada Tuhan, dan akhirnya mereka meninggalkan iman kekristenan. That is the bad influence from the wrong doctrine. Jadi saudara, ini yang membuat secara kerohanian orang Kristen yang hidup di dalam doktrin yang salah akhirnya bukan semakin maju, tapi semakin mundur, bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Itu ayat 7. Di ayat 8, justru dikatakan bahwa apa? Ajaran untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Yaitu apa? Yaitu ajaran yang salah tidak akan mengingatkan engkau untuk datang kembali kepada Tuhan. Justru ajaran yang salah semakin membuat kita away from God. Semakin kita menjauhi Tuhan, sehingga akhirnya there is no God di dalam pengajaran itu. Yang ada adalah usaha manusia, yang ada adalah ajaran palsu. Kita melihat ini menjadi satu hal yang kita harus dengan tidak kompromi, saudara. Berani berkata yang salah-salah, yang benar-benar. Yesus, saudara, di dalam masa dia masih hidup, saudara, coba lihat ya. Saudara, waktu Yesus masih hidup dalam dunia ini, Yesus berani berkata kepada ahli Taurat orang Farisi, berkata bahwa mereka adalah keturunan ular beludak. Wah, itu statement sakit sekali, saudara. Mereka adalah anak Abraham kok. Mereka adalah keturunan bangsa orang beriman kok. Mereka adalah imamat rajani Tuhan kok. Tuhan sampai mengatakan engkau itu seperti biji mataku. Dan itu adalah kebanggaan bagi ahli Taurat orang Farisi, karena mereka adalah orang Yahudi yang melayani Tuhan, menyerahkan hidupnya full time. Tapi Yesus berani mengatakan mereka adalah keturunan ular beludak. Ini nggak main-main, saudara. Yesus waktu bicara engkau adalah keturunan ular beludak, maksudnya apa? Kamu sudah menyeleweng dari apa yang benar. Kau yang seharusnya membawa diri untuk menjadi penyembuh bagi orang lain. Maksudnya itu membawa iman orang itu mengalami sebuah pertumbuhan, bukan justru memberikan racun bagi orang-orang percaya. Maka itu kenapa Yesus berani berkata, "Hei keturunan ular beludak," karena mereka adalah keturunan yang justru bukan membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan, tapi justru membawa bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Maka ini adalah satu hal yang menunjukkan ajaran orang Yudaizer adalah ajaran yang menjauhkan diri dari Kristus. Kenapa? Karena mereka yang membawa keyahudian tradisi mereka dan hanya membawa akan konsep kekristenan hanya separuh kebenaran, tetapi membuang Kristus di dalam kehidupan ini. Lalu di ayat 9, saudara, kita melihat dikatakan sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan, menunjukkan bahwa apa? Satu ajaran salah, satu ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu bisa membawa kita melihat kepada
error-error yang lebih banyak lagi. Jadi, satu kesalahan doktrin bisa merusak doktrin yang lain. Kesalahan doktrin bisa merusak pengertian teologi yang lain. Jadi, one act of disobedience, satu tindakan yang tidak taat, itu kelak akan bisa membawa kita melihat bagaimana hidup menjadi totally disobeyed kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara. Kita melihat banyak sekali orang-orang Kristen yang hari ini kita melihat karena kita sangat tolerir kepada ajaran-ajaran yang mungkin sesuatu yang kecil, tetapi justru kita tolerir dengan hal yang kecil ini, sehingga akhirnya pelan-pelan kita melihat justru yang kecil ini akhirnya merusak seluruh tatanan teologi, sehingga akhirnya kita melihat banyak orang-orang yang kehilangan iman yang benar. Dan saudara, ini terjadi, yaitu apa? Jemaat Galatia percaya tentang Kristus, percaya Kristus, tapi dengan sunat menjadi salah satu dari keselamatan, the way of salvation. Akhirnya kita melihat mereka mulai membuka diri kepada tradisi yang sebenarnya sudah digenapi oleh Kristus, tapi mereka masih mau kembali kepada old tradition. Sehingga akhirnya dan Kristus kita percaya, ya, tapi juga perlu disunat. Maka ini jika hanya di dalam konsep Yahudi saja, kita percaya ini bisa mempengaruhi tradisi-tradisi yang lain. Kita akan melihat bagaimana mungkin kekristenan versi Hinduism, atau kekristenan konsepnya bercampur dengan Buddhisme, atau kekristenan yang bercampur dengan Konfusianisme, maupun Kristen yang bercampur dengan komunisme. Bisa. Jadi saudara, ini menjadi satu hal yang akhirnya bercampur aduk, sehingga akhirnya apa? Ajaran tidak murni lagi, dan karena tidak murni lagi, akhirnya ajaran itu rusak. Jadi seperti kalau kita punya satu minuman, tetapi ada lalat masuk ke dalam, maka lalat itu sudah meracuni seluruh minuman tersebut. Kecuali saudara memang gila, yaitu apa? Akhirnya saudara ambil itu lalatnya, lalu saudara minum sendiri tanpa rasa berdosa. Saudara, maka satu kesalahan bisa membawa kepada error yang lain. Itu ayat 9. Ayat 10 dikatakan, dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya siapapun dia. Jadi saudara, kita sebenarnya belajar teologi, kita belajar firman Tuhan. Saudara pingin apa sih sebenarnya? Saudara, kita belajar firman Tuhan, maunya kita punya pendirian, kan? Dengan saudara belajar firman Tuhan, saudara semakin punya pendirian yang kokoh. Dengan belajar firman Tuhan, saudara semakin punya akan pendirian yang teguh. Tetapi saudara, dengan adanya ajaran-ajaran yang salah, adanya ajaran-ajaran yang tidak setia kepada firman, itu akan memproduksi sebuah kebingungan rohani. Semakin baca firman Tuhan, semakin bingung. Kenapa? Terlalu banyak ajaran-ajaran, saudara. Dan karena terlalu banyak ajaran-ajaran, akhirnya kita mulai bingung, dan akhirnya kita confused. Dan karena kita confused, akhirnya kita menjadi orang-orang yang berada di dalam crossroad, berada dalam persimpangan jalan untuk memilih yang mana yang benar, yang mana yang dari Tuhan, mana yang salah, mana yang error. Nah, saudara, kalau ini crossroad ini, persimpangan jalan ini membutuhkan sebuah decision, saya yakin dan percaya saudara bisa jatuh di dalam dua macam. Pertama adalah saudara berada di dalam decision yang benar. Kedua adalah saudara jatuh dalam decision yang salah. Akhirnya saudara mengikuti akan ajaran yang salah. Akhirnya saudara mengikuti akan agama yang salah. Saudara akhirnya mengikuti tradisi yang salah. Nah, tapi saudara, Paulus di sini memberikan hal yang lebih daripada pergumulan tersebut. Yaitu apa? Yaitu dikatakan bahwa yang mengacaukan kamu, yang mengajarkan ajaran yang tidak beres kepada kita, dan yang mengajarkan ajaran sesat kepada masyarakat, Tuhan dia akan menanggung hukumannya. Itu apa? Tuhan akan menghukum. Tuhan akan mengadili setiap pengajaran-pengajaran yang buruk itu, pengajaran sesat itu. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka untuk apa? Untuk tidak melakukan apa yang mereka lakukan lagi. Jadi
yang berani mengajarkan ajaran salah, Tuhan akan bikin perhitungan dengan mereka. Tetapi bagi kita yang dikacaukan, ya, barang siapa yang mengacau, jadi kita kalau dikacaukan, saudara, yang pertama yang dihukum bukan saudara, yang dihukum adalah yang mengajarkan ajaran kacau. Dan kedua adalah apa? Kedua adalah saudara pasti di dalam ajaran tersebut. Yang pertama, guru yang mengajarkan akan dihukum oleh Tuhan. Kedua adalah saudara akan diberikan kesempatan mendengar ajaran yang benar. Maka Tuhan tidak akan pernah diam membiarkan ajaran yang tidak beres berada di dalam pemikiran orang-orang benar. Tuhan pasti memberikan waktu, memberikan akan jalan untuk setiap orang yang sudah jatuh dalam ajaran yang sesat, akhirnya mendengar doktrin yang benar, dan akhirnya kita melihat banyak dari kita akhirnya bertobat dan akhirnya kembali kepada jalan yang benar. Dan akhirnya there is no more spiritual confusion. Tidak ada lagi kebingungan rohani. Tapi kita cuma bingung, kenapa saya nggak bisa menghidupi? Kenapa saya sulit untuk menghidupi firman dan sebagainya? Pasti semua orang sulit. Kenapa? Karena semua sudah jatuh di dalam dosa. Tapi sesulit apapun, Tuhan menuntut untuk kita bergantung kepada Tuhan. Belajar bersandar kepada Tuhan. Maka saudara, hari ini kenapa kita melihat gerakan Reform Injili begitu diberkati oleh Tuhan, adalah karena kita sama-sama membawa setiap orang untuk membawa diri kepada doktrin yang benar. Perjuangan untuk membela doktrin yang benar, kadang-kadang kita dianggap arogan, kita dianggap sombong, kita dianggap kurang luas. Tetapi saudara, justru perjuangan ini akan dapat dimengerti oleh setiap orang di saat mereka melihat sejujur-jujurnya bahwa apa? Ajaran yang benar harus tetap berdiri teguh apapun situasinya. Saudara, maka itulah kenapa kita melihat gerakan Reform Injili hari ini adalah salah satu gerakan yang Tuhan pakai untuk membangunkan kekristenan di seluruh dunia. Saudara, di dalam majalah Times, saya lupa tahun lalu kalau nggak salah, itu dimasukkan ada peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi di abad 21. Dan di poin ke-14 atau poin 10 kalau saya nggak salah. Poin itu mencatat bahwa yang terjadi, yang mengagetkan yang terjadi di abad 21 adalah the awakening of the Calvinism, yaitu adalah kebangkitan gerakan reformasi, kebangkitan akan kekristenan Protestan. Kenapa? Karena mereka dengan tidak henti-henti memberitakan Kristus, memberitakan firman Tuhan, dan memberitakan tentang satu-satunya juru selamat, hanya Kristus. Dan saudara, dulu sejak kita melihat Protestan dari zamannya Martin Luther, kita melihat Martin Luther dianggap sesat, tetapi justru dalam perkembangan zaman, akhirnya kita melihat justru kebangkitan terjadi. Kenapa? Karena mereka memberitakan Kristus more than anything. Dan itulah yang perlu ada dalam kita masing-masing. Berikutnya, saudara, yaitu ayat 11. Dikatakan, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Demikian salib bukan batu sandungan lagi. Saudara, di sini Paulus mengatakan bahwa apa? Bahwa waktu saudara memberitakan Kristus, memberitakan salib Kristus, memberitakan doktrin yang benar, maka memberitakan doktrin yang benar ada harga yang harus dibayar. There is a cost to pay. Ada biaya yang harus dibayar. Yaitu apa? Yaitu kita mungkin akan dicaci maki. Kita mungkin akan dipersecute. Dan di sini kita melihat Paulus mengatakan, saya justru adalah seorang rasul yang dipersecute. Dia adalah Paulus adalah seorang rasul yang justru mengalami penderitaan. Kenapa? Karena dia memberitakan salib Kristus. Maka itulah kenapa kita percaya salib Kristus selalu akan menjadi tema kontroversi. Maka setiap orang yang memberitakan Kristus pasti dianggap kontroversial.
Dan setiap orang yang memberitakan Kristus dianggap kontroversial. Maka itulah kenapa tidak heran setiap mereka yang memberitakan Injil Kristus akan selalu dikonfrontasi oleh dunia, bahkan ingin dilenyapkan oleh dunia. Tetapi kita melihat justru there is no compromise. Never be ashamed of the cross of Christ. Tidak ada orang yang dikatakan sebagai malu karena Kristus, malu karena salib Kristus. Mereka nggak takut untuk memberitakannya, bahkan mereka nggak mundur, justru mereka terus maju, dan mereka terus menyatakan bahwa apa? Menderita karena salib Kristus. Itu adalah sebuah stigma yang harus menjadi tetap berdiri teguh. Maka itulah kenapa sudah kita melihat para missionary, banyak dari mereka sudah mengalami banyak masalah. Banyak mereka ditolak Injilnya, banyak mereka ditolak traktatnya, mereka ditolak khotbahnya, mereka bahkan dirajam batu, dan mereka akhirnya dilempari anak panah dan mati. Dan kita melihat begitu banyak missionary yang akhirnya kita melihat hidupnya kelihatannya konyol luar biasa. Tapi justru mereka adalah anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan karena salib Kristus. Nah, saudara, itulah yang terjadi. Nah, seringkali kita juga sebagai orang Kristen hari ini, kita sudah percaya kepada doktrin yang benar, kita kembali kepada pengertian Alkitab yang solid. Dan mungkin kita waktu bertemu dengan orang lain, kita kadang melihat bagaimana orang-orang disagree with you. Banyak mereka orang-orang yang nggak peduli, tidak mau menerima saudara, dan bahkan tidak setuju dengan konsep saudara. Misalnya, kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Lalu akhirnya mungkin teman saudara mengatakan, enak aja, emangnya Yesusmu doang yang menyelamatkan saya. No, saya punya kepercayaan bahwa apa? Patung saya menyelamatkan saya. Dan mungkin saudara mengatakan, patung saudara menyelamatkan kamu? Yes. Saudara, kita mungkin mengatakan bahwa tidak, bukan patung. Karena Yesus adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Dan satu-satunya Tuhan yang rela mati bagi kamu cuma Dia. Muhammad tidak pernah. Konghucu tidak pernah, Meng Tzu tidak pernah, Lao Tzu tidak pernah. Maka mungkin dia disagree, saudara. Karena kita mulai marah, kenapa? Karena dianggap kita yang menyebar ajaran sesat. Namun, saudara, meskipun demikian, Alkitab juga mengatakan bahwa apa? Kau perlu untuk menyampaikan dengan penuh kasih. Itu apa? Kalau ada orang yang disagree with you, jangan marah dulu. Tapi kita perlu minta Tuhan guidance bagaimana kita dengan kasih dapat memberikan statement itu. Saudara, dengan kasih kita bisa marah. Tapi tanpa kasih, kemarahan kita tidak ada artinya. Tapi kalau kasih menjadi dasar dari sebuah kemarahan, itu akan menjadi kemarahan yang suci, kemarahan yang kudus, dan kemarahan yang akan membawa mereka berada dalam kesadaran yang benar. Tapi kalau kemarahan tanpa cinta kasih, maka kemarahan itu akan merusak. Maka itulah kenapa kita di satu sisi kita harus setia, no compromise, tapi satu sisi yang lain kita juga harus jangan melupakan akan cinta kasih. Nah, saudara, dari beberapa poin yang tadi saya sharingkan, mungkin panjang ya, tapi paling nggak saya akan coba konklusikan di dalam 3 poin. Saya akan coba konklusikan, yaitu yang pertama yaitu adalah ketika kita bicara tentang Injil Tuhan, Paulus mengajarkan kita untuk there can be no compromise. Jadi Paulus mau mengajarkan bahwa waktu kita memberitakan tentang Injil Tuhan, tidak peduli mereka bicara tentang Kristus sekalipun, meskipun vocabulary-nya Kristen juga, tapi waktu mereka membicarakan tentang sesuatu yang bersifat krusial, bukan pada Kristus saja, itu sudah adalah ajaran yang tidak benar. Seperti sudah Yohanes mengatakan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Selebihnya dari setan. Tidak peduli itu dari malaikat sekalipun, itu malaikat setan. Sudah itu sesuatu statement yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Yudas juga sama. Kalau ada yang membicarakan tentang Injil Kristus di luar apa yang diberitakan, itu pasti dari setan. Nah, itulah kenapa saudara Paulus dan juga rasul yang lain, mereka semua waktu bicara tentang gospel, waktu bicara tentang Injil yang dibicarakan dengan semangat yang tidak kompromi. Bukan karena sombong, bukan arogan, dan bukan karena takut disaingi. Tetapi semuanya itu adalah karena apa? Karena
The gospel himself comes from the Lord. Karena Injil itu sendiri datang dari Tuhan Allah. Dan kita sungkan sebenarnya. Sebagai manusia berdosa kita sungkan. Kenapa orang seperti saya bisa diselamatkan oleh Tuhan? Dan karena kita sungkan kenapa saya bisa diselamatkan oleh Tuhan, saya sadar diri saya nggak mungkin bisa diselamatkan tanpa Tuhan. Maka disitulah reaksi pertama karena saya dikasihi oleh Tuhan adalah, saya mau belajar mengasihi Tuhan. Dan salah satu bentuk saya mengasihi Tuhan adalah, saya memberitakan Injil. Mati pun rela. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Paulus mengajarkan hal ini kepada jemaat Galatia, supaya jemaat Galatia bertobat, supaya jemaat Galatia tidak jadi sesat. Saudara, kalau Paulus membiarkan jemaat Galatia tidak kembali kepada ajaran yang benar, ya sudahlah, makan tuh ajaran yang nggak beres. Maka apa? Maka jemaat Galatia hari ini akan menjadi satu jemaat yang paling memalukan nama Tuhan. Kenapa? Karena ajaran sesat sudah menjadi sebuah gaya hidup. Saudara, kalau kita di hari ini jadi orang Kristen, tapi kita menghidupi akan apa yang namanya kehidupan kesesatan, maka kita adalah orang-orang yang sebenarnya sangat memalukan. Saudara, saya baru-baru ini dikirimi oleh seorang rekan, saudara, saya dikirimi oleh seorang rekan di dalam Instagram. Dan saya dikirimkan satu account, yaitu adalah satu account yang bicara tentang pastor style, bicara tentang gaya hidup hamba Tuhan. Ya. Dan waktu saya dikirimin, dia bilang, Kodan coba lihat Kodan, apa yang terjadi hari ini. Saya di dalam satu Instagram itu judulnya adalah Pastor in Style. Ya. Yaitu adalah stylenya hamba Tuhan. Nah, waktu saya lihat di situ, yang digambarkan yaitu adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan ini kebanyakan semua, bahkan semua ya, semua yang berada di dalam link itu semua adalah dari charismatic movement. Dan banyak sekali hamba Tuhan yang di situ digambarkan bagaimana mereka dengan pakaian mereka, dengan baju mereka, dengan jam mereka, semua dikupas habis, saudara. Ada yang diambil fotonya, dibilang dia pakai jam, harganya adalah $10.000. Lalu bajunya $1.500. Dan itu semua dikupas habis. Saya pikir ini orang iseng banget ya. Kenapa justru ada akun seperti ini, di mana semua hamba-hamba Tuhan, khususnya di sini seluruhnya total, adalah dari charismatic movement, dari gerakan karismatik. Mereka semua dikritisi dari style pakaian mereka dan sebagainya. Dan di situ ditulis harganya, LV berapa, Gucci berapa, ini berapa, dan dikomparasikan dengan akun eBay dan sebagainya. Saudara, saya pada saat melihat hal tersebut, ada satu hal yang ditekankan. Kita seharusnya waktu mengikut Tuhan, kita harusnya menanggalkan seluruh kekayaan itu. Satu sisi hamba Tuhan boleh kaya, boleh. Tapi pertanyaannya adalah apakah seluruh gaya hidup hamba Tuhan harus seperti itu? Sekali lagi saya katakan, kenapa bisa muncul gaya hidup seperti itu? Karena pengertian doktrin. Semua dimulai dari doktrin. Semua kesalahan, semua gaya hidup yang nggak benar, itu semua dimulai dari doktrin yang nggak benar. Dan akhirnya pakai dikatakan, anak Tuhan kok. Maka kalau anak Tuhan pakai sepatu harus yang mahal. Anak Tuhan kok. Karena Tuhan jadi harus pakai baju yang mahal. Anak Tuhan kok. Harus pakai jam, nggak boleh yang palsu, yang asli semuanya. Dan yang asli jangan yang murah-murah. Semua harus di atas $10.000 Amerika. Maka itu baru namanya diberkati. Surat definisi diberkati sudah menjadi fisikal. Definisi diberkati seharusnya secara keselamatan. Tapi justru di sini definisi akan diberkati dibawa di dalam secara fisikal. Sehingga akhirnya apa, saudara? Hamba Tuhan sehari ini kalau nggak pakai sepeda Brompton itu bukan hamba Tuhan yang diberkati. Kalau hamba Tuhan nggak pakai Patek Philippe bukan hamba Tuhan yang diberkati. Ya, saudara. Apa itu coach? Nggak ada harganya. Apa itu H&M, Zara? Nggak ada artinya, saudara. Maka di dalam link itu saya kaget. Kenapa? Semua harga adalah di atas $10.000.
Dan semua dimulai dari satu denominasi. Dan denominasi yang mengutamakan, aku anak raja, karena Kristus adalah raja dan segala raja. Dan Bapa adalah Bapa dari seluruh dunia. Maka saya adalah keturunan Allah. Maka karena saya adalah keturunan Allah, maka saya harus sukses untuk kasih kepada semua orang bukti bahwa apa? Bahwa aku adalah anak raja, aku kaya, aku makmur, aku diberkati Tuhan. Hari ini juga banyak sekali orang-orang yang berani berkata, aku pendeta, dan aku juga bekerja di luar, dan aku juga melayani Tuhan, tapi aku juga menunjukkan pada masyarakat bahwa aku berhasil karena Tuhan. Tapi juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang masuk penjara karena korupsi. Tidak sedikit juga yang masuk penjara karena apa? Masuk penjara karena pelecehan seksual. Dan banyak hal semua terjadi. Self-defeating factor terjadi. Kenapa? Karena enggak memperhatikan doktrin dengan benar. Kedua, konklusi yang kedua. Even a small compromise in this area produce disaster result. Jadi, hal kompromi yang kecil itu bisa memproduksi disaster, apa tuh? Kerusakan yang besar. Minor act, aksi yang minor itu bisa membuka potensi kita hidup di dalam kesesatan, akhirnya menjadi heresy. Dan itu sungguh-sungguh terjadi, saudara. Berapa banyak kita benci dengan pendeta hari ini karena hal-hal yang sesat dilakukan. Saudara, kita mungkin sekarang bisa benci sama hamba Tuhan yang berkata bahwa apa? Bahwa kalau kamu adalah anak Tuhan, kasih perpuluhan kepada gereja. Sampai pada saat COVID-19 pun kita melihat gereja-gereja berlomba-lomba untuk apa? Untuk kasih persembahanmu kalau kamu mau diberkati. Kasih apa yang namanya perpuluhanmu kalau kamu mau diberkati. Kalau kamu nggak kasih perpuluhan, kamu nggak mungkin diberkati sama Tuhan. Saudara, itu kenapa? Apakah jujur karena memang itu adalah ajaran Alkitab? Atau justru karena gereja sudah kekurangan dana untuk maintenance, sehingga akhirnya harus berteriak-teriak seperti itu. Saudara, minor act will be heresy of teaching. Maka saudara, itulah kita perlu untuk belajar. Paulus dengan setia, dia memberitakan firman, dengan setia mengajarkan kepada jemaat Galatia, membuat otaknya terbuka, membuka hatinya, dan membuka seluruh perbuatannya untuk bisa menyadari apakah betul the gospel of grace itu doktrin yang salah. Prove it, tunjukkan kalau memang the gospel of Christ, the gospel of grace itu adalah ajaran yang salah. Dan ketiga, yang kita akan tutup pada hari ini, the only things matter adalah pada saat kita memberitakan Kristus satu-satunya. Christ only, bukan yang lain. Kenapa kita harus memberitakan Kristus? Karena hanya di dalam Kristus saja saudara diselamatkan. Di dalam Kristus saudara dikasihi. Di dalam Kristus saudara diberikan peluang atau diberikan hidup yang baru. Maka, do you love Him? Are you trust Him? Dan apakah kita sungguh-sungguh menganggap Kristus adalah final answer dengan berkata, yes, I love her, I love him, I love Christ di dalam kehidupan kita. Maka saudara, kebebasan hanya bisa dimengerti di saat problem identitas kita sadari. Itu apa? Aku adalah ciptaan Tuhan. Tapi aku juga sudah jatuh dalam dosa. Maka hanya kalau salib Kristus, di mana Kristus memberikan keselamatan bagi saya melalui darahnya, membasuh saya, memberikan jalan hidup yang baru. Sehingga akhirnya melalui Kristus, saya juga bisa dapat menerima keselamatan kembali kepada Tuhan Allah. Maka by faith alone, identitas saya diperbarui. Dan by faith alone, hidup saya dijamin oleh Tuhan. Maka saudara, sebagai penutup, bagaimana kita bisa memiliki kesetiaan di dalam menghidupi semuanya ini? Maka saudara, satu-satunya jalan adalah di saat saudara belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti demonstrasi omnibus law,
di mana mereka nggak baca undang-undang, mereka langsung demo. Saudara, please, bacalah firman Tuhan. Bacalah kitab suci. Dan pada saat saudara membaca kitab suci, mintalah kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memimpin saudara bisa membaca kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan kalau saudara belum bisa mengerti setiap apa yang saudara baca, mintalah guru-guru rohani untuk membantu saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Kenapa ada pendeta? Kenapa ada penginjil? Karena dia ada untuk saudara, untuk dapat menemukan pengertian kebenaran yang sejati. Maka itulah kenapa perlu ada pembinaan, perlu ada persekutuan, perlu ada pemahaman Alkitab, perlu ada khotbah, perlu ada seminar, perlu ada akan hal-hal yang memberikan edukasi bagi kita. Semua adalah karena untuk saudara, supaya saudara bisa lebih mengerti setiap firman Tuhan di dalam pimpinan Tuhan, sehingga engkau tahu apa isi hati Tuhan. Semakin saudara membaca firman Tuhan, saudara akan mengasihi Tuhan. Bukan dengan saudara memberikan perpuluhanmu dan memberikan persembahanmu, dan itu menjadi satu semangat bagi saudara untuk apa? Untuk merasa surga dekat dengan saudara. Tidak. Justru saudara baru bisa mendekat kepada surga bisa saudara membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan dengan setia mengiyakan dan dengan iman taat kepada firman Tuhan. Maka dengan engkau mengasihi firman, mengasihi kebenaran Tuhan, dan hidup di dalam kebenarannya, maka saudara baru dapat mencicipi surga. Tanpa baca firman Tuhan, tidak pernah saudara akan bisa menikmati kebenaran yang sejati. Maka self-kritik untuk kita semua adalah, do you read your own Bible? Apakah saudara membaca Alkitabmu? Apakah saudara membaca akan setiap firman Tuhan? Apakah saudara mendengar firman Tuhan? Apakah saudara sekarang sudah merasa tidak membutuhkan firman? Saudara, era pandemik membuka kita kepada satu dosa besar. Era pandemik ini membukakan kepada kita satu dosa besar, yaitu adalah dosa kemalasan. Era pandemik membuka ruang untuk kita melihat dosa besar, yaitu yang adalah kemalasan. Adalah kita sudah tidak lagi menganggap Alkitab menjadi sesuatu yang penting di era pandemik ini. Di era pandemik ini, mungkin handphone saudara yang paling banyak kita buka. Kita tidak pernah membuka kitab suci. Kita tidak pernah menggumulkan kitab suci. Dan hanya setiap apa yang ada di dalam entertainment atau apa yang menjadi komunikasi, menjadi hal yang saudara wujudkan, utamakan, tapi bukan firman Tuhan. Saudara, kita perlu sadar bahwa apa? Ajaran yang tidak setia kepada firman Tuhan, sekecil apapun, tidak akan membawa saudara kepada Kristus yang sejati. Maka saudara, saya selama bertahun-tahun melayani Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja dari satu pribadi yang saya kenal secara pribadi, mereka mengalami perubahan hidup. Meskipun perubahan hidup itu tidak sempurna, tapi Tuhan sungguh-sungguh bekerja membawa hidup seseorang berubah. Dan semua dimulai dari mana? Semua dimulai dari mereka bukan sekedar mendengar firman, tapi mereka belajar mendisiplinkan diri membaca firman. Dan mendisiplinkan diri berdoa di atas nama Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka akhirnya dapat mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Maka saudara mau berubah mengikuti Tuhan yang benar, Kristus yang benar, Roh yang benar. Mulailah dengan saudara tidak kompromi, mengikuti dengan iman, membaca firman, berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan bagi kita. Minggu depan dan 2 minggu lagi, kita akan membahas dengan lebih detail what is Christian freedom. Tetapi paling tidak melalui komparasi yang Tuhan berikan melalui Paulus, membuktikan kepada kita bahwa gospel of law tidak memberikan konsep keselamatan yang sejati. Only by the gospel of Christ, by His grace alone, kita baru bisa dapat melihat keselamatan yang sejati.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi kita semua. Mari kita turun kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau Allah yang berfirman bagi kami. Engkau adalah Allah yang memimpin kami. Bagaimana kami dengan identitas kami yang sudah jatuh dalam dosa ini, tidak mungkin kami bisa mengerti kebenaran secara sempurna. Tapi kami bersyukur kalau ada the gospel of Christ, adanya Injil Kristus yang hadir dalam hidup kami, mengingatkan kami betapa bodohnya kami kalau kami mengikuti ajaran yang nggak beres. Tolonglah kami yang mungkin kami banyak sekali dipengaruhi, baik melalui ajaran-ajaran yang tidak beres, baik melalui pemikiran kami yang sangat anti terhadap Tuhan, maupun juga kami yang seringkali banyak sekali dipengaruhi oleh teman-teman kami yang berdoktrin salah. Sehingga akhirnya kami merasa tersendiri, kami merasa hanya menjadi seorang yang minoritas, sehingga bicara tentang Kristus sebagai satu-satunya juru selamat menjadi seorang yang dianggap arogan. Tapi kami mohon Tuhan kuatkan kami, supaya kami tetap punya kesetiaan, membicarakan apa yang benar, yang menyelamatkan. Jangan biarkan kami kecil hati, jangan biarkan kami kecil iman, tapi berilah kepada kami semua satu api yang terus membakar kami, sehingga kami tahu kami bukan sendirian, tapi Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Kristus hidup di dalam kami, dan Allah Bapa menyertai kami. Dan semuanya itu cukup untuk membuat kami berani menghadapi zaman ini. Terima kasih ya Tuhan, pakailah untuk jemaat gereja Reform Injil Indonesia yang ada di Cungkuak, dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bagi berdiri dan kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman